Halo semua, balik lagi bersama Mimin Ganteng yang tiada tara ini ya. Seperti biasa di sini saya bakal membahas sebuah alur cerita film, dan kali ini kita bakal bercerita sebuah film yang berjudul Gakkou Gurashi. Film ini disutradarai oleh Issei Shibata. Film ini sendiri bercerita 4 orang gadis cantik yang berusaha bertahan hidup di sekolah yang sudah terinfeksi virus zombie ya. Oke, tanpa banyak cincong, kita langsung aja ke ceritanya. Film ini diawali di sebuah sekolah yang berada di Jepang. Terlihat di sana keadaannya normal-normal saja, seperti sekolah pada umumnya. Lalu kita diperkenalkan kepada seorang siswi yang bernama Kurumi. Di pelajaran olahraga, Kurumi terjatuh saat berlari. Akhirnya dia dibawa ke UKS untuk mengobati lukanya. Di sana, kita diperkenalkan kepada guru tersebut yang bernama Megumi. Di UKS tersebut juga ada Yuki yang merupakan murid kesayangan Megumi. Akhirnya setelah Megumi selesai mengobati Kurumi, Kurumi pun langsung pulang menggunakan sepedanya. Saat mau jalan, ada kakak kelas yang bernama Katsuragi yang menghampirinya. Akhirnya mereka berdua ini pulang bareng, dan di sana terlihat kalau Kurumi menaruh perasaan kepada Katsuragi. Keesokan harinya, Kurumi meminta saran kepada Megumi tentang perasaannya. Dia menyukai Katsuragi. Di sana Megumi menyuruh Kurumi untuk menyatakan cintanya ke Katsuragi sebelum terlambat. Lagi asik curhat, tiba-tiba saja ada murid yang bernama Yuri memanggil Megumi untuk memeriksa sayur-sayuran di atas sekolahnya. Sedikit info bahwa sekolah ini mempunyai fasilitas yang cukup lengkap ya, mulai dari ruangan musik, perpustakaan, ruang siaran, perkebunan, dan masih banyak lagi. Singkat cerita, bel pulang sekolah pun berbunyi. Saat di luar sekolah, Kurumi melihat Katsuragi yang memanggilnya. Namun tidak disangka, Katsuragi panik dan menyuruh Kurumi untuk lari. Ternyata sekolah tersebut tiba-tiba saja diserang virus zombie. Sampai suatu ketika ada siswi yang terjatuh dari atas gedung. Terlihat kalau siswi itu sudah terinfeksi virus zombie ya. Akhirnya di sana Katsuragi menarik Kurumi untuk membawanya ke tempat yang aman. Saat mereka berada di tangga, Kurumi pun menemui Sayaka yang merupakan temannya, dan ternyata temannya itu sudah terinfeksi virus zombie. Gak lama kemudian, Sayaka mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Kurumi ya. Tapi kemudian ada Katsuragi yang menahannya. Namun sayangnya Katsuragi ini kagegel oleh si Sayaka ya. Di sini kita beralih ke Megumi dan Yuri yang berada di atap. Di sana terlihat kalau sekolah tersebut sudah kacau keadaannya. Bahkan di luar sekolah pun sama saja ya. Gak lama kemudian ada Kurumi dan Katsuragi yang menuju ke atap. Di sana murid-murid yang lain panik setelah melihat temannya yang berubah menjadi zombie. Akhirnya mereka beralih menuju tangga, namun tidak disangka ternyata tangga tersebut sudah dipenuhi oleh para zombie. Megumi dan Yuri yang melihat hal ini, ia pun langsung menutup pintunya. Setelah itu terlihat kalau Katsuragi mau berubah menjadi zombie. Akhirnya saat Katsuragi mau menyerang Kurumi, Kurumi pun memukulnya dengan skop. Beberapa hari berlalu. Di sini terlihat bahwa ada Kurumi, Yuri, Yuki, dan Megumi saja yang masih selamat ya. Di sana Megumi yang melihat muridnya sudah putus asa, ia pun berniat untuk mengadakan eskul agar muridnya tidak putus asa lagi. Yang dimana kegiatan eskul tersebut adalah untuk bertahan hidup di sekolah, seperti mencari makanan, bercocok tanam, dan lain-lain. Mereka pun setuju dengan eskul tersebut. Beberapa hari kemudian terlihat bahwa mereka pergi ke ruangan UKS untuk mengambil obat-obatan dan barang-barang yang penting. Di sana, saat Yuki mau mengambil bonekanya, tiba-tiba saja ada zombie yang mau menyerangnya. Tapi untungnya ada Megumi yang langsung memukul zombie itu. Namun karena hal tersebut, Megumi tergigit oleh zombie itu yang tiba-tiba saja berada di sampingnya. Singkat cerita, saat mereka berhasil mengambil barang-barang yang penting, Megumi memutuskan untuk mengurung dirinya sendiri di ruangan tersebut. Akhirnya di sana Megumi mengatakan kata-kata terakhirnya sebelum ia menjadi zombie. Sampai pada akhirnya Megumi pun harus berpisah dengan murid-muridnya. Beberapa minggu pun berlalu, terlihat bahwa sekolah tersebut sudah dipenuhi oleh para zombie. Semenjak kepergian Megumi, Yuki mengalami stres, dan karena stres itu,
Yuki melihat sekolah ini seperti normal-normal saja, seperti biasa. Padahal kenyataannya sekolah tersebut sudah dipenuhi oleh zombie. Bagi Yuki, zombie di sekolah tersebut gak ada. Yuki juga selalu berhalusinasi kalau Megumi itu masih hidup. Jadi kalau kalian melihat Megumi setelah ini, itu hanya halusinasi si Yuki saja ya. Kurumi dan Yuri pun perlahan-lahan sudah memahami keadaan Yuki. Sampai suatu ketika, stok makanan mereka hampir habis. Akhirnya Kurumi dan Yuri pun membuat rencana untuk ke kantin dan mencari makanan. Setelah sudah siap, mereka pun berusaha ke kantin yang berada di sekolah tersebut. Saat sedang mencari, mereka berdua dihadang oleh salah satu zombie. Tapi untungnya zombie itu hanya lewat saja. Namun tiba-tiba ada satu zombie lagi yang melihat mereka. Hasil mereka harus melawan zombie tersebut. Singkat cerita, mereka berdua ini berhasil melawannya dan bergegas untuk ke kantin. Sesampainya di kantin, mereka pun langsung mencari Hakanen. Saat sedang mencari, tiba-tiba saja Kurumi diserang oleh zombie. Dan saat diperhatikan lagi, ternyata itu bukan zombie ya, melainkan siswi yang masih selamat. Alhasil mereka mengajak siswi itu untuk bergabung ke ekskul mereka. Ternyata siswi tersebut bernama Miki dari kelas 2B. Karena Miki sudah bergabung ke ekskul mereka, akhirnya pada malam hari ini mereka merayakannya dengan makan bareng. Keesokan harinya, Yuki mengajak Miki untuk menunjukkan semua fasilitas sekolah tersebut. Sampai suatu ketika, Miki heran dengan kelakuan Yuki yang secara tiba-tiba baca sendiri ya. Akhirnya setelah selesai, Miki menghampiri Kurumi dan Yuri untuk bertanya kenapa Yuki bersikap seperti itu. Kurumi pun menjawab bahwa di dalam diri Yuki, kejadian ini tidak pernah terjadi. Kurumi juga bilang kalau semua murid-murid dan guru itu masih hidup di dalam pikiran Yuki. Yuri pun meminta Miki untuk memakluminya. Setelah mendengar hal itu, Miki berniat untuk keluar dari sekolah itu sendirian. Tapi kemudian ada Kurumi yang memberhentikannya. Kurumi pun menarik Miki untuk membawanya ke Yuri. Sesampainya di sana, Yuri mengatakan untuk jangan keluar dari sekolah tersebut dikarenakan terlalu berbahaya. Namun, Miki menjawab kalau bertahan di sini hanya membuang-buang waktu saja. Yuri pun menyuruh Miki untuk menunggu bala bantuan datang. Namun Miki ini malah bandel ya, dan memutuskan untuk keluar dari sekolah tersebut itu besok. Keesokan harinya Yuri dan Kurumi terkejut setelah mendengar suara siaran di sekolah tersebut. Tentunya ini ulah si Miki agar zombie-zombinya terpancing ke asal suara tersebut. Saat Miki mau melarikan diri, ada Yuki yang menahannya. Di sisi lain, Kurumi dan Yuri berhasil mematikan suara tersebut. Karena hal tersebut, zombie-zombie mengarah ke Miki dan Yuki ya. Dan mereka pun menaiki mobil untuk menghindari zombinya. Gak lama kemudian, ada Kurumi yang berusaha untuk memancing zombie itu. Di sisi lain, Yuri berinisiatif untuk menyetel lagu dari ruangan siaran agar zombinya ini terpancing lagi. Singkat cerita, Miki, Yuki, dan Kurumi berhasil melewati zombie tersebut. Setelah kejadian itu, Miki mulai dekat sama si Yuki. Ia berterima kasih karena Yuki sudah menyelamatkan nyawanya. Beberapa hari berlalu, kemudian Kurumi membuat rencana untuk ke ruangan makanan. Kurumi yang menyadari kalau Miki ini mampu melawan zombie, akhirnya mengajak Miki untuk melawan zombie tersebut. Karena kalau sendirian, Kurumi akan kesusahan. Tanpa banyak cincong, Miki pun mau dan saat di perjalanan mereka dihadang oleh beberapa zombie dan berusaha untuk melewati zombie tersebut. Akhirnya mereka berhasil melewati zombie tersebut dan menemukan ruangan yang penuh dengan makanan. Akhirnya di sana mereka bergegas untuk mengambil box berisikan makanan. Saat mengambil boxnya, Yuri dikagetkan oleh zombie yang ternyata ada di ruangan tersebut. Kurumi pun bergegas mengambil sekop untuk memukulnya. Namun gak disangka-sangka, ternyata zombie itu adalah Katsuragi. Kurumi pun gak tega untuk memukul zombie itu. Tapi untungnya ada Yuri yang langsung menghajar zombie itu menggunakan alat pemadam api ya. Dan akhirnya Yuri berhasil memukul zombie itu sampai mati. Kurumi pun berterima kasih karena Yuri sudah menyelamatkan nyawanya. Semenjak kejadian itu, Kurumi mengingat masa lalunya waktu Katsuragi berubah menjadi zombie. Ia menyesal karena belum sempat menyatakan perasaannya ke Katsuragi. Gak lama kemudian ada Yuri yang menghampirinya.
Akhirnya di sana Yuri mencoba menenangkan hati Kurumi. Beberapa hari pun berlalu, terlihat mereka memperkuat pertahanannya. Miki pun sudah mulai akrab dengan siswi yang lainnya. Di pagi hari, Yuki mengajak yang lainnya untuk mengadakan festival budaya. Yuki memilih untuk melakukan ramalan keberuntungan di festival budaya tersebut. Akhirnya mereka mendekor kelas tersebut untuk mengadakan festival budayanya. Singkat cerita, dekor pun selesai. Mereka pun melakukan ramalan keberuntungan di kelas tersebut. Saat melakukan ramalan, tiba-tiba bel sekolah berbunyi yang dimana bel tersebut menandakan kalau ada kebakaran di sekolah tersebut itu. Zombie-zombie yang berada di luar pun mulai menjalar masuk ke dalam sekolah. Akhirnya di sana mereka mencoba memeriksanya, dan saat dilihat mereka terkejut dengan zombie yang tubuhnya terbakar. Karena hal itu mereka semua berpencar untuk mencari tempat yang aman. Yuri dan Miki berusaha menuju ke ruang kelas mereka. Sampainya di sana, mereka mengganjal pintu itu menggunakan meja dan bangku. Namun lama-kelamaan zombie tersebut semakin banyak dan merusak pintu itu. Kita beralih ke Kurumi yang berusaha ke atap. Sesampainya di atap, Kurumi malah terjebak dengan zombie yang sangat banyak. Hingga suatu ketika, Kurumi berhalusinasi kalau Katsuragi ada di sampingnya. Di sana Kurumi akhirnya mengatakan perasaannya ke Katsuragi, dan ternyata Katsuragi juga mempunyai perasaan yang sama ya. Setelah hal itu, Kurumi berlari ke ruangan kelasnya untuk menyelamatkan kawan-kawannya. Sesampainya di sana, Kurumi terkejut setelah melihat Yuri dan Miki yang terjebak bersama dua zombie. Kurumi pun langsung menarik zombie itu dan melawannya. Dan akhirnya mereka pun berhasil dan bergegas untuk mencari Yuki di sekolah tersebut. Kita beralih ke Yuki yang baru saja tersadar. Saat bangun, Yuki melihat Megumi yang menyuruhnya untuk mengikutinya. Di sana Yuki menemukan telinga bonekanya yang hilang. Dan karena hal itu, Yuki mengingat masa lalunya. Setelah itu terlihat kalau zombie Megumi berada di ruangan tersebut. Kita beralih lagi ke Kurumi dan yang lainnya. Di sana mereka berusaha ke tempat Yuki. Sesampainya di sana, mereka terkejut setelah melihat zombie Megumi, dan ternyata Megumi ini mengikat dirinya sendiri agar dirinya tidak melukai orang lain. Kurumi berinisiatif untuk menusuk Megumi agar Megumi tidak merasakan penderitaannya lagi. Setelah kejadian itu, Kurumi mengajak yang lainnya untuk mengadakan acara kelulusan. Kurumi berpikir bahwa sudah waktunya mereka pergi dari sekolah ini, dan yang lainnya pun setuju dengan Kurumi. Akhirnya keesokan harinya mereka melakukan perayaan kelulusan. Di sana mereka semua berterima kasih kepada sekolah dan guru-guru. Setelah berterima kasih, mereka semua menyanyikan lagu kelulusan. Sampai pada akhirnya acara pun selesai dan mereka semua bersiap-siap untuk meninggalkan sekolah tersebut. Dan di sana mereka menggunakan mobil Megumi untuk pergi. Saat di luar sekolah, terlihat kalau seluruh kota sudah sangat sepi dan terlihat juga bahwa gak ada orang yang masih selamat ya. Mereka pun pergi dan berniat untuk mencari orang yang masih selamat. Setelah itu film pun tosan. Ya, itulah alur cerita film Gakkou Gurashi. Film ini merupakan live action dari anime yang berjudul Gakkou Gurashi. Menurut saya sendiri alur ceritanya lumayan bagus dan mudah untuk dipahami ya. Namun zombie di film tersebut kurang agak menyeramkan gitu. Tapi untungnya film ini mempunyai alur cerita yang menarik sehingga penonton gak bosan saat menontonnya. Ya, mungkin segitu aja dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.